Malam itu, hujan turun deras seperti ingin menenggelamkan seluruh kota kecil bernama Tegal Sari. Di dalam sebuah rumah bergaya kolonial yang sudah berdiri puluhan tahun, keheningan menyelimuti setiap sudut ruangan. Rumah itu milik keluarga Pak Dirga dan Bu Sekar, pasangan paruh baya yang disegani oleh tetangga sekitar karena kesederhanaan dan reputasi baik mereka. Rumah yang biasanya hangat dengan tawa keluarga kini terasa hampa. Semua orang telah masuk ke kamar masing-masing, kecuali satu orang. Farhan, menantu laki-laki Bu Sekar, baru saja pulang dari acara makan malam bersama rekan-rekan kantornya. Sebenarnya bukan sekadar makan malam, lebih tepatnya pesta kecil di villa kolega barunya di luar kota. Istrinya, Dira, sempat melarang karena cuaca tak menentu, dan ia sendiri sedang kurang sehat. Tapi Farhan bersikeras pergi. "Ini soal jaringan kerja," katanya, dengan nada yang tak ingin dibantah. Farhan adalah pria yang di luar tampak bertanggung jawab. Ia bekerja di bidang manajemen proyek pembangunan infrastruktur dan sering berpindah-pindah lokasi kerja. Tubuhnya tegap, wajahnya berwibawa. Tapi ada sisi dalam dirinya yang rapuh dan mudah larut dalam tekanan. Ketika stres menumpuk, ia mencari pelarian dalam minuman keras. Kebiasaan lama yang diam-diam membuat Dira cemas setiap kali Farhan pergi terlalu lama. Malam itu, Farhan kembali dalam keadaan mabuk berat. Tubuhnya limbung, matanya berat, dan pikirannya kabur. Hujan membasahi seluruh pakaiannya saat ia turun dari mobil sewaan yang membawanya pulang. Jalanan kompleks sudah sepi, lampu jalan berpendar redup karena berkabut air. Farhan nyaris tersandung di tangga teras sebelum akhirnya berhasil membuka pintu rumah yang tak dikunci. Kebiasaan lama keluarga Pak Dirga karena merasa lingkungan mereka cukup aman. Semua lampu di dalam rumah sudah dipadamkan. Hanya cahaya samar dari akuarium di ruang tamu yang menyala kebiruan. Farhan mengangkat kepalanya dengan susah payah, memejamkan mata sebentar, lalu menatap sekeliling dengan pandangan buram. "Dira, sayang," gumamnya pelan, dengan lidah yang sedikit berbelit. Langkahnya goyah ketika menapaki anak tangga menuju lantai atas. Ia tidak tahu bahwa langkah kakinya menuju arah yang salah. Dalam kepalanya, ia hanya ingin menemukan ranjang, selimut hangat, dan tubuh Dira yang selalu menenangkannya. Tapi karena gelap dan pengaruh alkohol yang masih kental di tubuhnya, Farhan salah membuka pintu. Pintu itu sedikit terbuka, seperti menantinya untuk masuk. Ia mendorongnya perlahan. "Cek, Kit!" Derit engsel terdengar, tapi tidak ada yang bangun. Di dalam kamar itu, gelap, hanya ada bayangan samar dari tirai yang bergoyang tertiup angin malam. Tanpa ragu, Farhan melangkah masuk, melepas sepatu, lalu menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang. Ia mendekap sosok yang sudah berbaring lebih dulu, mengira itu adalah istrinya yang tertidur menunggu kedatangannya. Apa yang Farhan tidak tahu? Itu bukan kamar Dira. Itu kamar Bu Sekar, ibu mertuanya. Bu Sekar tidur dalam balutan daster panjang warna biru muda. Rambutnya yang sedikit beruban dibiarkan terurai. Ia belum sepenuhnya tertidur lelap ketika tiba-tiba merasakan kehangatan tubuh yang masuk ke balik selimutnya. Ia mengira suaminya, Pak Dirga, sudah pulang dan diam-diam ingin memeluknya. Hal itu biasa. Sudah puluhan tahun mereka menikah. Pak Dirga bukan tipe romantis, tapi ada malam-malam tertentu saat ia pulang kerja dan diam-diam memeluk istrinya dari belakang. Hanya ingin merasa dekat setelah hari yang panjang. Refleks, Bu Sekar menyambut pelukan itu dengan tenang. Ia memejamkan mata, mencoba membujuk dirinya bahwa ini adalah malam biasa, seperti yang sudah-sudah. Tapi malam itu tidak biasa, karena sosok yang memeluknya bukan suaminya. Dan di luar, hujan masih turun, makin deras seolah ingin menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Waktu terus berjalan. Hujan masih menyanyikan iramanya di luar jendela, namun di dalam kamar Bu Sekar, suasana berubah menjadi ganjil dan tegang. Farhan memeluk tubuh di depannya dengan lembut, seakan sedang mencoba meredam segala kegelisahan yang mengendap dalam dirinya. Tangannya melingkar di pinggang Bu Sekar, wajahnya menempel di tengkuknya, menghirup aroma sabun dan wangi lembut khas wanita paruh baya yang terawat. Dalam pikirannya yang masih diracuni alkohol, ia benar-benar yakin bahwa tubuh hangat yang sedang ia peluk adalah Dira, istrinya. "Sayang, aku capek," bisiknya, pelan dan berat. Bu Sekar diam, matanya mulai terbuka perlahan. Ada sesuatu yang terasa aneh, bukan dari ucapannya, tapi dari nada suaranya. Bukan suara Pak Dirga. Terlalu dalam, terlalu muda, dan terlalu dekat. Ia bergeming sejenak, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tapi pikirannya belum mampu menyusun kepingan-kepingan keganjilan itu menjadi sebuah kesadaran penuh. Farhan menempelkan bibirnya ke pundak Bu Sekar, mengecup pelan, lalu menarik napas dalam-dalam.
Ia menggenggam tangannya yang dingin, mengira itu adalah bentuk kemanjaan yang biasa ia berikan pada Dira setiap kali pulang larut malam. Tangan Farhan naik, menyapu perlahan lengan dan bahu wanita di depannya, seolah mencari kenyamanan yang selama ini ia rindukan. Bu Sekar mulai merasa seluruh tubuhnya menegang. Gerakan itu bukan seperti gerakan suaminya, terlalu mantap, terlalu asing. Dan yang paling mengusik, ada bau menyengat yang tidak biasa, alkohol tajam bercampur hujan, dan parfum pria. Pak Dirga tidak pernah memakai parfum, apalagi minum alkohol. Ia membalik tubuhnya perlahan, berusaha melihat wajah pria yang memeluknya. Tapi kamar terlalu gelap, dan matanya belum sepenuhnya bisa fokus. Ia meraba pipi pria itu dengan ragu-ragu. Saat itulah Farhan membuka matanya, menatapnya dengan pandangan sayu. Dan semuanya runtuh dalam 1 detik. Mata itu, wajah itu, bukan Pak Dirga. Farhan, suara Bu Sekar tercekat. Farhan hanya mengangguk pelan, dengan senyum mabuk yang tak menyadari kekeliruannya. "Aku kangen, Dir." Bu Sekar membeku. Detak jantungnya melonjak. Ia menarik diri secepat yang ia bisa, menepis tangan Farhan dari tubuhnya. Lalu duduk di sisi ranjang, sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Yang barusan terjadi. Apa itu nyata? Sementara Farhan baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Cahaya petir sesaat menyambar dari balik tirai, memperlihatkan wajah wanita yang baru saja ia peluk, bukan Dira. Itu wajah ibu mertuanya. Wajah yang selama ini ia hormati, yang selalu menyambutnya dengan senyuman ramah di meja makan. Farhan tersentak mundur, jatuh terduduk di lantai. Nafasnya memburu, kepalanya berdenyut hebat, dan dunia seperti runtuh di sekelilingnya. "Ya Tuhan, apa yang aku?" Bu Sekar berdiri terburu-buru. Wajahnya pucat pasi. Kamu pikir aku siapa? Aku nggak tahu. Aku pikir itu, Dira." Farhan tergagap, suara parau, tubuhnya masih goyah karena alkohol. Keluar dari kamar ini sekarang juga," bentak Bu Sekar dengan suara yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Gemetar, marah, jijik, dan hancur bercampur menjadi satu. Farhan hanya bisa memaksakan dirinya berdiri, menunduk, dan menyeret kakinya keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Ia nyaris jatuh di lorong, menabrak dinding, sebelum akhirnya menuruni tangga perlahan. Begitu pintu kamar tertutup, Bu Sekar terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Tangis yang dalam, bukan karena sekadar malu, tapi karena syok yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. Dirinya? Farhan? Suaminya yang terlalu sering pulang larut? Atau keadaan yang begitu kejam mempermainkan rasa aman yang ia jaga bertahun-tahun? Sementara itu, di luar rumah, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Lampunya padam. Mesin mati. Pak Dirga pulang. Ia baru saja menyelesaikan tugas mendadak di kantor cabang. Memutuskan pulang lebih awal karena merasa tak enak hati. Entah kenapa, sejak sore hatinya gelisah. Ada firasat aneh yang tidak bisa ia abaikan. Ia membuka pagar pelan, lalu berjalan masuk. Langkah kakinya terhenti di depan pintu rumah yang setengah terbuka. Hujan mulai reda, menyisakan tetes-tetes air dari genting. Dan dalam ketenangan yang palsu itu, badai sebenarnya baru saja dimulai. Pak Dirga melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Sepatunya basah, menimbulkan jejak di lantai kayu. Suasana di dalam rumah terasa berbeda malam itu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, hanya terasa oleh naluri seorang suami dan seorang ayah. Ia mematikan alarm di ponsel, menyampirkan jas hujannya di gantungan, lalu berjalan menuju tangga dengan hati-hati. Tapi sebelum kakinya menjejak anak tangga pertama, ia mendengar sesuatu dari lantai atas. Suara pintu dibanting dan isakan tertahan. Sejenak ia diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Instingnya menuntunnya menaiki tangga dengan pelan, nyaris tanpa suara. Dan saat mencapai lantai 2, ia melihat sesosok pria keluar dari kamar istrinya, dengan langkah limbung dan wajah kacau. Farhan. Pak Dirga berhenti di ujung tangga. Matanya menyipit, mulutnya menganga, tidak percaya pada apa yang baru saja ia lihat. Farhan, dari kamar Sekar. Farhan berhenti ketika menyadari kehadiran mertuanya. Mereka saling tatap dalam hening yang menyesakkan. Mata Farhan merah, wajahnya pucat, napasnya berat. "Farhan!" Suara Pak Dirga pelan, tapi penuh amarah yang ditahan. "Ngapain kamu dari kamar istri saya?" Farhan tidak bisa menjawab. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya menunduk, seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Pak Dirga melangkah mendekat dengan wajah tegang.
Saya tanya, "Jawab, kenapa kamu keluar dari kamar Sekar jam segini?" Suara pintu kamar terbuka lagi. Bu Sekar berdiri di ambang pintu dengan wajah yang basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar. Ia tidak sanggup menatap suaminya. "Dirga, jangan, tolong," ucapnya pelan. Pak Dirga menoleh. Matanya menatap istrinya dengan luka yang belum sempat tumbuh, tapi sudah terasa menyakitkan. "Jangan apa, Sekar? Jelaskan. Saya pulang jam segini, saya lihat menantu kita keluar dari kamar kamu, dan kamu bilang, 'Jangan,'" isak Bu Sekar pecah. "Itu semua kecelakaan. Dia pikir aku Dira. Dia mabuk, aku pun nggak tahu." Pak Dirga mendekat ke istrinya, menatapnya dengan mata yang tak pernah ia gunakan sebelumnya. "Kamu tahu berapa tahun kita menikah, Sekar? Kamu tahu saya kerja keras siang malam, buat rumah ini tetap berdiri, buat nama keluarga kita tetap bersih." Suaranya mulai meninggi. "Lalu malam ini, kamu dipeluk menantu kita sendiri dan kamu bilang, kamu nggak tahu?" Dari lantai bawah, langkah kaki terdengar tergesa. Dira, putri mereka, naik dengan cepat, terpancing oleh suara bentakan ayahnya. Begitu sampai di atas, ia mendapati ketiga orang yang paling ia cintai, berdiri dalam ketegangan yang belum pernah ia saksikan seumur hidup. "Ayah, Ibu, Farhan," suaranya tercekat saat melihat wajah ibunya hancur, suaminya lemas, dan ayahnya hampir kehilangan kendali. "Apa yang terjadi?" tanya Dira. Suaranya mulai bergetar. Tak ada yang menjawab. Hening sejenak, lalu Pak Dirga menoleh kepada Dira. "Kamu tanya suamimu itu," ucapnya pelan tapi tajam. "Dia baru saja keluar dari kamar ibumu." Wajah Dira memucat. Itu nggak mungkin." Farhan akhirnya angkat bicara. "Dir, aku pikir itu kamu. Aku mabuk, aku salah kamar." "Salah kamar?" Dira menatapnya dengan wajah tercabik. "Kamu menyentuh ibuku dan bilang itu salah kamar." Tangis Dira pecah. Ia mundur selangkah, lalu terduduk di lantai, memeluk lututnya, menggigil seperti anak kecil. Ia tak bisa memproses semua ini. Suaminya, ibunya. Dalam satu malam, semua hancur. Pak Dirga menoleh ke Farhan lagi. "Keluar dari rumah saya, sekarang juga. Sebelum saya lakukan hal yang akan saya sesali." Farhan tidak membantah. Ia hanya berjalan perlahan menuruni tangga, seperti mayat hidup. Tak membawa apapun, tak menoleh ke belakang. Hanya keluar, bersama hujan yang kini tinggal gerimis. Di lantai atas, Pak Dirga berdiri diam. Tatapannya kosong. Ia tidak menyentuh istrinya, tidak menghibur putrinya. Ia hanya menatap keluar jendela dan berkata, "Pelan, kepercayaan, Sekar. Itu cuma sekali. Setelah hilang, nggak ada cara untuk balikin utuh lagi." Bu Sekar menunduk. Ia tahu, dan luka itu, lebih dari apapun, tidak akan pernah bisa benar-benar sembuh. 3 minggu berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Di rumah besar yang dulunya selalu dipenuhi obrolan hangat dan tawa kecil di pagi hari, kini yang terdengar hanyalah keheningan panjang. Seperti rumah itu sedang berkabung diam-diam. Tak ada suara sendok bertemu gelas, tak ada suara tawa Dira di dapur, tak ada obrolan ringan Bu Sekar dan Pak Dirga di teras belakang setiap sore. Farhan tidak pernah kembali. Setelah malam itu, ia pergi begitu saja, tanpa pesan, tanpa permintaan maaf. Ia seakan menghilang. Dira sempat mencarinya, bukan karena ingin membenarkan sesuatu, tapi karena butuh penjelasan. Tapi Farhan memilih diam, seperti pengecut yang lari dari reruntuhan yang ia timbulkan sendiri. Perceraian mereka tidak pernah dibicarakan secara formal. Tak ada pengacara, tak ada sidang. Dira hanya menyerahkan kembali cincin kawinnya ke dalam laci kamar. Dan sejak saat itu tidak pernah menyebut nama Farhan lagi. Sementara Bu Sekar, sejak kejadian malam itu, memilih mengurung diri di kamar. Ia menjalani hari-hari dalam diam, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga yang sebenarnya tidak perlu dilakukan olehnya sendiri. Setiap kali bertemu tatap dengan suaminya, matanya selalu menunduk. Ia tahu, meski ia tidak salah sepenuhnya, luka di mata suaminya tak pernah hilang. Pak Dirga pun berubah. Pria yang dulu selalu menjadi pilar keteguhan keluarga itu kini menjadi lebih pendiam, lebih dingin. Ia tidak pernah membentak, tapi juga tidak lagi menyapa. Ia hadir di rumah seperti roh yang hanya berjalan melewati lorong-lorong kenangan, mencari bagian dari dirinya yang hilang malam itu. Pada suatu sore, Dira duduk sendiri di teras, memandangi pohon mangga tua yang sejak kecil selalu jadi saksi tumbuhnya keluarga mereka. Bu Sekar mendekat dengan langkah pelan, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping Dira. Untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari menghindari percakapan. "Mama tahu kamu benci sama semuanya sekarang," ucap Bu Sekar pelan.
Dira tidak menjawab, ia hanya menatap jauh ke halaman kosong. Aku nggak benci, Ma, bisiknya akhirnya. Aku cuma hancur. Tangan Bu Sekar gemetar saat meraih cangkir. Ia tahu, luka yang dirasakan putrinya jauh lebih dalam daripada miliknya sendiri. Karena Dira bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan gambaran utuh tentang keluarganya. Aku nggak tahu harus menyalahkan siapa, Ma. Farhan jelas salah. Tapi, malam itu, kenapa Mama nggak langsung bangunin dia? Atau teriak? Bu Sekar menarik napas panjang. Mama syok, Nak. Mama pikir itu ayahmu. Gelap, Mama juga nggak langsung sadar. Suaranya serak. Tapi setelah Mama tahu, Mama merasa jijik sama diri sendiri. Mama nggak akan pernah bisa memaafkan diri Mama. Dira akhirnya menoleh ke ibunya. Mama juga korban. Tapi sayangnya, korban pun bisa jadi penyebab luka buat orang lain. Air mata Bu Sekar jatuh. Keduanya diam. Di tengah kesunyian sore itu, mereka saling memahami satu hal. Tidak semua luka harus disembuhkan, tapi harus diakui. Di malam yang sama, Pak Dirga duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap foto keluarga yang diambil 5 tahun lalu, di mana mereka masih lengkap, tersenyum di depan rumah ini, dengan bunga bougainville yang sedang mekar. Ia mengangkat foto itu, memandang satu persatu wajah di dalamnya, lalu meletakkannya kembali di meja. Bu Sekar duduk di hadapannya. Dirga, aku tahu mungkin aku nggak akan pernah bisa balikin rasa percaya kamu. Tapi aku cuma mau bilang satu hal. Aku tetap istrimu. Dan aku akan ada di sini kalau kamu butuh bicara. Pak Dirga menatapnya. Lama. Wajahnya tak menampilkan amarah, tapi bukan juga pengampunan. Hanya hampa. Kita sudah terlalu tua buat bercerai, Sekar, katanya akhirnya. Tapi kita juga sudah terlalu rusak untuk kembali seperti dulu. Bu Sekar mengangguk pelan. Ia tahu, dan ia tidak meminta lebih.